Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Anda Rizky Putra dengan NPM 2235101003. Di sini saya dari kelompok 11 yang ingin mempresentasikan hasil dari laporan evaluasi akhir semester kami yang berjudul Analisis Komparatif Algoritma Klasifikasi Kualitas Red Wine berdasarkan karakteristik fisiko-kimia. Yang pertama-tama latar belakangnya dan tantangannya. Tujuan proyek kami mengembangkan model klasifikasi berbasis machine learning yang mampu menilai tingkat kualitas red wine secara objektif dan otomatis berdasarkan kandungan fisiko-kimianya. Kemudian tantangan utama pada dataset ini, yang pertama ukuran sampel sangat terbatas. Dataset yang digunakan hanya terdiri dari 80 sampel observasi. Hal ini membuat model machine learning memiliki resiko yang sangat tinggi untuk mengalami overfitting. Kedua, distribusi kelas yang tidak seimbang atau imbalance. Kelas target sangat timbang, di mana mayoritas data didominasi oleh wine dengan skor kualitas menengah, yaitu skor 5 dan 6, sedangkan kelas ekstrim sangat sedikit. Yang kedua, pre-processing data. Dalam mempersiapkan data, sebelum pelatihan, kami menerapkan dua langkah krusial. Yang pertama itu pembagian data dengan stratified, trend test, dan split. Itu pembandingan 80 dan 2. Kemudian metode stratified wajib digunakan untuk memastikan bahwa proporsi kelas kualitas wine yang tidak seimbang atau imbalance pada dataset asli tetap dipertahankan dan berbagi rata pada data latih maupun data uji. Yang kedua, pensaklaan fitur menggunakan standar cluster. Mengingat rentang nilai ukur antara senyawa kimia sangat bervariasi secara signifikan. Standarisasi wajib dilakukan. Hal ini untuk mencegah fitur dengan angka besar mendominasi perhitungan khususnya pada algoritma yang berbasis perhitungan jarak geometrisnya. Kemudian tahapan workflow machine learning. Tahapannya pertama yaitu pemilihan dataset. Kami memilih dataset red wine quality yang memiliki 80 sampel. Kemudian setelah itu kita harus mengimpor library dan datasetnya. Habis itu melakukan eksplorasi EDA dan cek missing value ya. Kemudian melakukan pemisahan data trend test split 80 banding 2 itu pembagian datanya 80 dan 20. Data tes dan data uji. Kemudian pensaklaan fitur standar scalar, yaitu standarisasi dulu fitur kimiawinya. Kemudian pelatihan dan validasi silang secara start fit 5 volt QV. Yaitu pelatihan 3 algoritma yang kami gunakan ya, menggunakan validasi silang. Kemudian pengujian akhir pada hold out dan hold out test set, yaitu pengujian akhir pada data uji dan analisis terakhir, yaitu analisis komparatif dan metrik evaluasinya. Bisa kita lihat pada Google Colab yang kami buat. Yang pertama-tama itu mengimport library dan data loadnya, kemudian melakukan eksplorasi data, kemudian melakukan pre-processing data, itu pemisahan fitur dan target serta data uji dan data testing. Kemudian melakukan inisialisasi dan pelatihan 3 model klasifikasi yang telah kami ambil. Kemudian evaluasi dengan cross validation data latih dan melakukan evaluasi akhir pada data ujinya. Kemudian setelah itu analisis komparatif hasil evaluasi seluruh modelnya. Baik, slide selanjutnya adalah argumentasi pemilihan 3 algoritma. Berdasarkan karakteristik dataset yang kecil dan imbalance, kami memilih 3 algoritma berikut, yaitu yang pertama adalah Random Forest Classifier. Ini dipilih karena kemampuannya dalam mereduksi variansi dan menekan risiko overfitting pada dataset berskala kecil atau N sama dengan 80.
melalui agregasi keputusan dari banyak pohon. Yang kedua adalah support vector machine. Algoritma ini sangat unggul dalam mencari batas keputusan atau margin maksimal, serta mampu memetakan pola korelasi data kimiawi yang nonlinear ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada KNN ya, atau K-nearest neighbors. Ini difungsikan sebagai model pembanding dasar untuk mengevaluasi apakah perhitungan jarak geometris yang sederhana sudah cukup untuk melakukan klasifikasi pada dataset ini. Nah, selanjutnya adalah analisis komparatif performa model. Di sini kami mendapatkan angka 62,50%. Dengan model terbaik yaitu adalah Random Forest mencetak akurasi sebesar 62,50% dan F1 score 45,42%. Algoritma ini terbukti paling stabil dan tangguh dalam menangani variasi pada dataset berukuran kecil. Dan untuk model terburuk, di sini terdapat pada algoritma KNN atau K-nearest neighbors. Ini mencetak akurasi sebesar 53,12% dan F1 score 35,41%. Performa rendah ini disebabkan oleh jumlah data yang terlalu sedikit atau 80 baris, sehingga estimasi tetangga terdekat yang menjadi bias dan cenderung selalu memilih kelas mayoritas. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran pengembangan pada proyek kami. Yang yaitu adalah kesimpulan utama, berdasarkan seluruh pengujian, Random Forest merupakan model klasifikasi yang paling stabil dan paling direkomendasikan untuk dataset red wine berukuran kecil dan imbalance ini. Sebaliknya, algoritma tanpa pemetaan rumit seperti KNN terbukti kurang adaptif. Cara pengembangan selanjutnya yaitu yang pertama, menambahkan volume data sampel uji laboratorium untuk memperkaya riwayat pembelajaran atau learning history algoritma. Yang kedua, menerapkan teknik sintesis data kelas minoritas seperti metode smooth untuk meningkatkan performa pengenalan kelas yang memiliki sedikit sampel. Dan yang ketiga adalah melakukan hyperparameter tuning, yaitu menggunakan grid search CV, berguna untuk mendapatkan parameter model yang paling optimal secara matematis. Sekian presentasi dari proyek kami dari kelompok 11. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.